Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Aladin Gani dengan NIM 13011184217. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan dan sertifikasi berbasis online untuk penyandang disabilitas. Kontennya ada 4, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, tiga metode pelaksanaannya, dan yang terakhir penutup. Yang pertama adalah abstrak. Konsep ekonomi digital saat ini sedang menjadi tren di Indonesia karena target pemerintah untuk Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 nanti. Untuk mewujudkannya, diperlukan peran dari semua lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk peran dari para penyandang disabilitas. Namun, ini sulit dipenuhi karena kurangnya keterampilan dan pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Sehingga pemerintah Indonesia menciptakan konsep pendidikan inklusif, yaitu konsep pendidikan yang memberikan peluang bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk pendidikan. Dengan mendorong para penyandang disabilitas untuk menggunakan kursus online ini, mudah-mudahan ini akan menciptakan konsep ekonomi digital di Indonesia dan pada saat yang sama akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Dan saya memiliki perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas? Yang kedua, bagaimana peran komunitas penyandang disabilitas? Yang ketiga, bagaimana memberikan kursus online dapat berkontribusi untuk mencapai pemerataan digitalisasi ekonomi. Tujuannya adalah, yang pertama, meningkatkan keterampilan para penyandang disabilitas. Yang kedua, memberikan kontribusi dan membuat dampak pada realisasi konsep ekonomi digital di Indonesia. Yang ketiga, mencapai distribusi digitalisasi ekonomi yang sama dengan memberikan kursus kepada para penyandang disabilitas. Manfaat yang dapat diperoleh dari tulisan ini adalah sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk memasukkan peran para penyandang disabilitas dalam perekonomian Indonesia, sambil berkontribusi pada ekonomi digital di Indonesia. Tinjauan pustakanya adalah pendidikan untuk penyandang disabilitas. Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, termasuk peningkatan sekolah luar biasa atau SLB di Indonesia dan mulai menerapkan konsep pendidikan inklusif. Yang kedua, konsep ekonomi digital. Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi digital dapat diterapkan tidak hanya di bidang penjualan dan pemasaran, tetapi dapat diterapkan di seluruh bidang ekonomi. Yang ketiga adalah disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka panjang karena mengalami berbagai kendala. Dan yang terakhir adalah kursus online berbasis web. Kursus online adalah salah satu platform untuk semua orang yang terjangkau internet untuk dapat melakukan pelatihan atau kursus di bidang pembelajaran online, sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama gadget terhubung ke koneksi internet. Dan di sini saya menggunakan 3 metode pelaksanaan. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Yang kedua, persiapan penelitian. Pada tahap persiapan dan pengumpulan data, ada beberapa langkah yang harus diambil. Dan yang ketiga, pengembangan sistem. Metode yang digunakan untuk pelaksanaan program. Dan ini adalah persiapan penelitian. Ada 2, yaitu tempat implementasi. Kegiatan tersebut dilakukan di Fakultas Teknik Informatika Universitas Telkom. Dan yang kedua adalah peralatan. Peralatan yang digunakan meliputi yang pertama komputer pribadi, text IDE yang Sublime, server web panel control SAMPP. Dan yang ketiga adalah metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang pertama itu ada tinjauan literatur, yang kedua fase analisis, yang ketiga fase desain, yang keempat tahap implementasi, yang kelima fase pengujian, dan yang terakhir pelepasan sistem. Penutup. Kesimpulannya adalah yang pertama, penyandang disabilitas dapat memperoleh manfaat dari kursus online ini. Yang kedua, aplikasi ini menyediakan layanan kursus online dengan akses yang mudah. Yang ketiga,
aplikasi ini adalah salah satu solusi untuk penyandang disabilitas. Sarana adalah pengguna aplikasi ini dapat membantu menyebarluaskan keberadaan aplikasi sehingga akan ada lebih banyak tulisan yang dapat dibantu dan dapat meningkatkan kualitas aplikasi ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini adalah daftar pustaka. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.